Lanjutannya adalah ternyata sebagai muslimah kita mempunyai kewajiban yang disebut dengan kewajiban muslimah terhadap orang tua. Mohon maaf nih, boleh tanya, di sini masih ada orang tua, ada berapa? Di antara kita ada berapa? Umar Toya masih ada? Masya Allah. Bu Niti masih ada? Masya Allah. Bu Baria? Masya Allah, di rumah lagi ya? Oh, di kampung, nggak di rumah nih? Yang di rumah mertua tak? Oh gitu, baik. Ada lagi? Nggak ada? Ada yang masih ada orang tua di sini? Bu Enti juga nggak ada. Bu Rizka ada? Oh masih, alhamdulillah. Bu Yus juga masih ya? Masih? Udah nggak ada? Dua-dua? Masya Allah. Nggak apa-apa, kita akan kasih dua versi nanti. Kita terhadap orang tua kita, dan kita nanti sebagai orang tua tuh bagaimana? Ya? Saya satu dulu. Kita sebagai anak kepada orang tua, kewajiban kita apa? Kewajiban kita apa? Birrul walidain. Birrul walidain harus berbakti. Cara berbaktinya bagaimana? Menghormati. Lalu apa lagi? Melayani. Lalu apa lagi? Merawat, mendoakan. Itu kalau sudah tidak ada bagaimana? Mendoakan. Berdoa, mendoakan. Kalau yang sudah tidak ada, kita doakan. Dan di situ coba Ibu lihat bagian halaman 156. Yang untuk kita kepada orang tua jelas tidak boleh ada kata ah. Ya, yang masih punya orang tua, kita nggak boleh sekali-kali bilang ah. Bahkan kalau nanti orang tua kita takut ngomong sama kita, saya takut nih, kalau saya ngomong sama dia nanti takut dia marah. Itu adalah bentuk kedurhakaan. Termasuk bentuk kedurhakaan paling ringan oleh ulama. Orang tua mau ngomong sama kita nih, takut dia marah. Ah, itu berarti kita termasuk yang durhaka sama orang tua. Pernah nggak Ibu kayak gitu? Takut misalnya, kita sebagai orang tua nih, takut ngomong sama anak, takut anak kita marah. Pernah nggak kayak gitu? Hati-hati, itu anak kita berada di level hampir mendekati kedurhakaan. Ulama bilang itu kedurhakaan yang sudah memulai. Mulai durhaka itu. Kita takut ngomong sama anak kita, nah itu berarti anak kita udah mulai durhaka. Begitu juga kita. Sampai ada orang tua yang takut ngomong gara-gara takut kita marah. Orang tua kita nih mau ngomong nih, takut sama kita sebagai anak posisinya, itu kita sudah mulai yang namanya durhaka. Ulama bilang gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita marah-marah, teriak-teriak, oh itu udah durhaka level tingkat tinggi itu. Ya, sampai marah-marah, teriak-teriak sama orang tua itu level tinggi. Nah, coba sekarang 156, Bu. Ya, di sini kan lebih banyak yang orang tuanya sudah nggak ada, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika orang tua kita nggak ada? Coba dilihat. Ketika seorang muslimah, ya, di bagian paragraf kedua itu, ketika keduanya masih ada, maka kita tidak boleh bermaksiat sedikit pun, bahkan mengatakan aja nggak boleh sama orang tua, apalagi membuat orang tua menangis, karena tangisan orang tua adalah murka Allah, karena tetesan air mata orang tua adalah kemarahan Allah. Jangan sampai orang tua meneteskan air matanya karena kita. Oke? Lalu bagaimana ketika sudah tidak ada? Nah, di situ ada kecuali ketika keduanya sudah meninggal, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah jelas mendoakan. Karena doa kita sangat ditunggu-tunggu sama orang tua kita yang sudah nggak ada. Ditunggu-tunggu sama orang tua kita yang udah nggak ada. Jadi kalau penghuni kuburan, Bu, ceritanya lagi berbincang-bincang, tiba-tiba salah satu di antara mereka mendapatkan istilahnya paket gitu. Paket, ini lagi ngumpul nih di alam roh. Kemudian setelah itu ada yang bilang paket. Wah, paket dari siapa? Oh, ini ternyata dari Fulana. Buat siapa? Oh, buat ibu ini. Itu adalah paket, berarti itu sebuah doa yang dikirimkan dari anak-anaknya. Yang lain ada yang nggak dapat, ada yang nggak dapat doanya, ada yang nggak dapat paket, ya diem-diem aja karena nggak dapat paket, nggak dapat kiriman doa.
Tapi buat ibu kalau dapat paket seneng nggak bu? Seneng. Kalau misalnya kita aja kalau dapat paket seneng, apalagi ibu kita yang udah nggak ada, apalagi ayah kita yang udah nggak ada di sana, mereka juga dapat paket tuh seneng luar biasa. Nah itu buat yang sudah berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa yang bisa dilakukan, yaitu menyambung tali silaturahim dengan teman-teman orang tua kita. Itu salah satunya. Orang tua kita punya teman apa, sambung silaturahimnya. Yang selanjutnya dengan apa? Dengan bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Sama, itu juga jenis paket yang lebih amazing lagi yang mereka terima. Sedekah atas nama orang tua itu seperti mereka dapatkan paket yang lebih membahagiakan. Lalu setelah itu apa lagi? Yaitu senantiasa berbuat baik, mengamalkan apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Itu, Masya Allah ya. Berbahagialah untuk yang masih ada orang tuanya, karena orang tua itu seperti malaikat, doanya mustajab untuk anak-anaknya. Nah, kalau begitu gimana kalau sekarang saya berada di posisi kita sebagai orang tua? Oh, ternyata doa orang tua mustajab untuk anaknya. Sekarang kalau kita ada di posisi orang tua, apakah doa kita mustajab untuk anak kita? Mustajab. Kita bu adalah malaikatnya buat anak-anak kita. Doa kita mustajab untuk anak-anak kita. Pertanyaannya, kalau kita marah sama anak kita, apa yang terjadi? Kalau kita lagi marah, sebel sama anak kita, apa yang terjadi? Ridallahi fi ridal walidain. Ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah adalah ridha orang tua. Marahnya Allah, marahnya orang tua adalah marahnya Allah. Doa orang tua adalah mustajab, gak ada penghalang untuk anak-anaknya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita marah sama anak kita? Allah marah. Kenapa? Iya, betul. Bagaimana kalau kita marah sama anak kita? Doanya tetap mustajab. Kalau misalnya kita marah sama anak kita, kalau kita doakan sesuatu yang buruk untuk anak kita, bisa itu terjadi karena marah. Jangan doain yang jelek-jelek. Kamu nih cengeng banget sih. Cengeng nggak tuh nanti anaknya bu? Kamu nih bandel banget sih. Bandel nggak tuh ntar anak? Yakin pasti bandel. Lisan orang tua itu sangat mustajab. Hati-hati, kita sebagai orang tua. Nah, kemudian kita buat bentuk segitiga. Kalau Allah ridho sama anak kita, apa yang terjadi? Kalau Allah ridho sama anak kita, apa yang terjadi? Anak kita baik nggak? Baik. Lalu setelah itu bagaimana supaya anak kita mendapatkan ridhonya Allah? Itu tadi, ridallahi fi ridal walidain. Kalau mau Allah ridho, kita juga harus ridho. Kalau mau anak kita, cucu kita dapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah, kita kuncinya di kita nih. Kitanya harus ridho. Ridho itu apa? Ikhlas. Ridho itu apa? Gak butuh pamrih, gak butuh balasan, itu ridho. Kalau misalnya masih ngungkit-ngungkit, dulu kamu ngabisin susu sehari 5 kaleng. Oh enggak ya, banyakan. Diungkit-ungkit kayak gitu. Enggak sih ya, sehari enggak 5 kaleng. Dulu kamu begini, sekarang ibu minta ini aja enggak boleh. Itu udah ridho belum? Belum, karena masih diungkit-ungkit. Karena masih belum ridho, karena masih belum ikhlas. Ya kalau kita mau Allah ridho sama anak kita tuh, kita dulu ridho dulu sama dia. Lepaskan dulu keinginan kita sama dia. Atau ekspektasi kita tuh sama dia, turunkan. Saya maunya kamu begini, turunkan aja, ikhlaskan aja. Dulu kan kamu saya giniin, dulu saya rawat, dulu
masih nginget-nginget. Memang tugas kita ngandung gitu kan. Lah emang itu tugas Anda gitu kan. Berarti belum ridho. Gimana pertanyaannya Allah mau ngasih ridho kalau kitanya nggak ridho? Gimana Allah mau ngasih menurunkan hidayah kalau kitanya nggak ridho? Kita dulu ridho. Karena ridhollahi fi ridhol walidain. Kitanya dulu yang ikhlas, kitanya dulu yang ridho, maka Allah nanti otomatis memberikan ridhonya kepada anak kita. Ingat tadi, kita harus merdeka, jangan minta pamrih apa yang sudah kita lakukan. Dulu kamu saya kuliahin, waduh, sampai jual perhiasan. Sekarang ibu mau minta, ini aja nggak boleh. Astagfirullah, itu ya. Sekarang ibu cuma mau minta kerudung itu aja nggak boleh, misal. Itu ikhlas nggak berarti namanya? Nah, itu ridho nggak berarti namanya? Allah ngasih ridho nggak kalau kita nggak ridho? Iya, Allah nggak akan ngasih ridho ke anak kita kalau kitanya nggak ridho. Kenapa? Dibalik-balikin. Gimana maksudnya?